Komik Injustice adalah sebuah komik yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum cerita di video game Injustice Gods Among Us. Cerita ini tentu saja tidak canon ke universe utama komik DC. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang komik Injustice, spesifiknya ke kematian para karakter-karakter di komik Injustice. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas momen-momen terbaik yang terjadi di komik Injustice Gods Among Us tahun keempat menurut saya. Momen-momen kematian gak akan saya masukkan ke dalam video ini karena saya sudah pernah membahas itu sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Di tempat persembunyian Batman di Alaska, Bruce Wayne sedang menatap layar monitor yang mati. Alfred Pennyworth datang membawa makanan sambil bertanya kepada Bruce, "Ngapain Bruce nonton layar yang mati?" Bruce menjawab bahwa dia baru aja mematikan layarnya. Alfred mengatakan bahwa ini waktu yang tepat untuk Bruce makan, tetapi Bruce lagi nggak pengen makan. Alfred lalu menjawab bahwa dia juga lagi nggak pengen ceramahin Bruce tentang manfaat makanan bernutrisi baik. Bruce lalu terpaksa makan. Alfred menatap Bruce yang sedang makan untuk mengingatkan diri Alfred sendiri akan seseorang, yaitu Damian Wayne. Alfred lalu bertanya kepada Bruce apakah dia sudah mencoba untuk mengkontak Damian, yang dijawab oleh Bruce bahwa dia nggak tahu Damian sedang berada di mana. Alfred lalu menyuruh Bruce untuk menyalakan komputernya kembali untuk mencari di mana Damian berada. Sebelum pergi, Alfred lalu mencoba untuk menenangkan hati Bruce dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh The Joker kepada Lois Lane dan Metropolis bukan kesalahan Bruce. Perubahan Superman yang menjadi diktator dunia bukan kesalahan Bruce. Dan kematian Dick Grayson di tangan Damian Wayne juga bukan kesalahan Bruce. Alfred mengatakan bahwa ini bukanlah beban yang harus ditanggung oleh Bruce sendiri. Alfred berhasil menjadi figur ayah yang sangat baik bagi Bruce Wayne yang sedang terpuruk secara fisik dan mental, dengan membawakannya makanan bernutrisi serta memberikannya kalimat penenang jiwa. Mantap memang Alfred. Billy Batson sebagai Shazam memiliki kekuatan 6 dewa: kebijakan Solomon, kekuatan Hercules, stamina Atlas, sihir Zeus, keberanian Achilles, dan kecepatan Mercury. Billy pergi ke Hall of Justice di mana pertarungan antara rezim Superman melawan para dewa Olympus berlangsung. Billy bertarung melawan Hercules dan menang karena Billy memiliki kekuatan 6 dewa. Setelah dikalahkan, Hercules lalu meminta Billy untuk mengakhiri pertarungan dengan membunuhnya. Billy menolak karena dia bukanlah seorang pembunuh. Superman yang memiliki pandangan berbeda dengan Billy langsung membunuh Hercules di tempat. Kematian Hercules mengakibatkan Zeus murka. Berbeda dengan anak Zeus lainnya, Hercules adalah seorang demigod, yaitu setengah dewa, setengah manusia. Jika dia terbunuh di bumi, maka dia akan mati permanen dan tidak akan hidup kembali. Kematian Hercules membuat saudara-saudaranya murka. Serangan pertama kepada Superman dilancarkan oleh Apollo dengan melesatkan panah sihirnya ke Superman yang membuat Superman kesakitan. Ingin membela Superman, Billy lalu melesat dan menyerang Apollo. Serangan ini memprovokasi para dewa Olympus dan mereka langsung mengeroyok Billy. Tetapi para dewa Olympus bukanlah tandingan Billy yang memiliki kekuatan 6 dewa. Dia menghajar Atlas serta mematahkan sayap Eros. Billy terlihat tidak terkalahkan. Tiba-tiba petir yang sangat dahsyat menyambar Billy. Billy lalu kehilangan kekuatannya dan kembali ke wujud aslinya. Ternyata yang menyerang Billy dengan petir tadi adalah Zeus, dewa penguasa Olympus. Billy yang ingin kembali bertarung lalu menyerukan Shazam, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia nggak berubah wujud menjadi Shazam. Zeus hanya menatapnya dengan sinis karena kekuatan yang selama ini digunakan oleh Billy merupakan kekuatan yang berasal dari Zeus. Zeus tidak ingin memberikan Billy kekuatannya kembali karena Zeus tidak ingin Billy menggunakan kekuatannya untuk menyakiti anak-anak Zeus. Harley Quinn yang sudah merasa dekat dengan Billy memperingatkan Zeus untuk melepaskan Billy atau Harley akan menyerang Zeus. Zeus dengan santai hanya mengirim Harley ke Tartarus. Zeus memerintahkan Superman untuk melepaskan kekuasaannya atas bumi. Zeus lalu memerintahkan Wonder Woman untuk pergi meninggalkan rezim Superman dan bergabung kembali dengan para dewa-dewi Olympus. Mau nggak mau, Wonder Woman harus menuruti perintah ayahnya yang juga merupakan penguasa bumi dan Olympus ini dan meninggalkan Superman. Setelah itu, regu Superman bubar dan berpencar.
Zeus menunjukkan kekuatan serta kekuasaannya yang tak terbantahkan bahkan oleh Superman sekalipun. Momen yang keren yang mengembalikan martabat para dewa-dewi Olympus yang sebelumnya dipermalukan oleh Superman dan Shazam. Setelah harus terpaksa melepaskan kekuasaannya di bumi atas perintah Zeus, Superman tidak tahu harus melakukan apa untuk kembali menguasai bumi dan memaksakan perdamaian di bumi. Ares, sang dewa perang, menyarankan Superman untuk meminta bantuan dari saudara Zeus, Poseidon, karena untuk melawan seorang dewa, dia juga harus dibantu oleh seorang dewa yang sepadan dengan Zeus. Poseidon datang ke Themyscira di mana para anak Zeus sedang mengadakan pesta perpisahan kematian Hercules. Poseidon datang dengan membawa ombak yang sangat besar. Poseidon lalu mengatakan bahwa dia berpihak ke Superman. Poseidon dilawan dan dibunuh oleh Aquaman. Kematian Poseidon membuat ombak yang dibawanya tadi tidak terkendali lagi. Mera mengatakan bahwa ombaknya terlalu kuat dan dia tidak cukup kuat untuk menahannya. Ombak tadi akhirnya jatuh dan menenggelamkan Themyscira. Beruntung, The Flash cukup cepat untuk mengevakuasi banyak orang, tetapi tetap saja harus ada kehancuran yang timbul dari ombak besar ini. Seakan tidak ada harapan lagi, tiba-tiba suara lantang terdengar di Themyscira yang ingin semua ini berakhir. Suara tersebut datang dari murka Zeus, sang penguasa Olympus. Zeus memerintahkan Poseidon untuk mengembalikan ombak tersebut ke laut. Poseidon yang tadinya mati ternyata sudah hidup lagi. Ya, namanya juga dewa. Dan dia menuruti perintah Zeus dan mengembalikan ombak yang dia bawa kembali ke laut. Zeus bertanya kepada Poseidon, apa dia segampang itu dimanipulasi oleh Ares, sang dewa perang? Poseidon mengelak dan mengatakan bahwa tindakannya bukanlah pengaruh dari Ares, melainkan inisiatifnya sendiri. Zeus lalu bertanya, jika memang itu inisiatifnya sendiri, apa berarti Poseidon memang berniat mengkhianati Zeus? Poseidon lalu mengatakan bahwa dia tidak berniat mengkhianati Zeus. Poseidon lalu pergi. Zeus yang sudah kehabisan kesabarannya memerintahkan Superman untuk meninggalkan bumi atau mati. Superman mencoba membela dirinya dengan menyerang Zeus, tetapi Zeus terlalu kuat untuk Superman. Dengan satu tampolan, Superman berhasil dirobohkan oleh Zeus. Sekali lagi, Zeus memperlihatkan kekuasaannya dengan memerintahkan Poseidon untuk berhenti menyerang Themyscira dan mempecundangi Superman tanpa kesulitan. Superman datang ke Themyscira di mana para dewa Olympus sedang berada. Superman bertemu dengan Hera, istri Zeus, dan meminta Hera untuk menyampaikan kepada Zeus agar Zeus melepas kekuasaannya di bumi. Zeus langsung turun ke bumi setelah namanya disebut oleh Superman. Zeus yang sudah muak dengan Superman bersiap untuk mengeksekusi sang alien. Sebelum Zeus berhasil membunuh Superman, Highfather datang dan menghentikan Zeus. Highfather mengatakan kepada Zeus bahwa Highfather tidak akan membiarkan Zeus ikut campur dengan urusan para makhluk fana di bumi. Zeus murka dan mengatakan bahwa dia adalah dewa Olympus dan dia bisa saja menghancurkan Themyscira kalau memang dia mau. Superman mengatakan kepada Zeus bahwa dia tidak akan membiarkan Zeus melakukan hal itu. Highfather lalu menghentikan waktu agar perbincangannya bersama Zeus tidak terganggu. Zeus dan Highfather lalu berbincang-bincang mengenai konsekuensi jika Zeus terus-terusan ikut campur dengan dunia manusia. Sementara di sekitar mereka, waktu berhenti dan tidak dapat melakukan apa-apa di depan mereka berdua. Momen ini memperlihatkan betapa perkasanya para dewa di hadapan para superheroes. Jauh banget perbandingan kekuatan mereka. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai momen terbaik komik Injustice tahun keempat ini. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan komik Injustice lainnya, kalian bisa cek playlist berikut ini. Atau kalau kalian tertarik dengan pembahasan komik DC dan Marvel, kalian bisa langsung cek channel saya aja. Terima kasih.